Halo, welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope you doing well today ya. Jumpa lagi di episode ke-64 dari channel CBC ini. Yes, jangan lupa besok malam di malam Minggu jam 21 waktu Indonesia bagian Barat akan ada pertandingan Chelsea melawan Brighton dalam lanjutan Premier League match ke-6. Dan untuk preview terkait Chelsea melawan Brighton, sudah sih bisa bahas kemarin ya. Dan buat yang ketinggalan, dapat langsung saja klik link di atas ya. Karena di situ CBC sudah membahas latar belakang dari masing-masing tim, baik Chelsea maupun dari Brighton. Oke, di episode ke-64 kali ini, kita akan membahas serba-serbi terkait Chelsea Football Club. Namun seperti biasa sebelum masuk ke topik, CBC mau mengingatkan, first thing first, ya, sebelum kita masuk ke dalam rumah kita harus melepas sepatu atau sendal terlebih dahulu kan? Ya, begitu juga sebelum kita lanjut menonton dari channel CBC ini, mohon supportnya dari teman-teman semua untuk klik tombol like dan juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, dapat juga mengklik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Karena like dan subscribe itu gratis. Dan supaya kita tidak ketinggalan update news terkait Chelsea dan juga Liga Champions. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama. Ya, finally ya teman-teman. Kita ini mendengar ada hembusan kabar baik di mana Chelsea ini akan mendapatkan suntikan dana dari sponsorship di mana kita sudah menunggu terlalu lama, yaitu 1 bulan lebih dari perusahaan yang mau membantu pendanaan melalui sponsorship. Dan akhirnya kemarin di 2 hari yang lalu CBC itu mendapat kabar yang meskipun belum terkonfirmasi ya. Meski sejauh ini CBC itu sudah mendapatkan kabar ini dari 2 sumber yang terpercaya ya. Anyways, still kita ini setidaknya ada pergerakan untuk mendapatkan dana di mana untuk kedepannya kelangsungan hidup dari Chelsea, di mana Chelsea ini dapat menggunakan dana tersebut untuk pembelian para pemain yang baru ya. Oke, kita langsung saja simak dikutip dari Lukas Bakcek. Chelsea saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Qatar Airways sebagai sponsor bagian depan dari jersey. Minggu lalu dari Qatar Airways, di mana Qatar Airways ini telah menandatangani kesepakatan-kesepakatan besar di Liga Champions UEFA selama 6 tahun senilai 70 juta pound sterling per tahun. Sebagaimana dikutip Sky Cafe, kabarnya Chelsea itu masih melakukan negosiasi dengan maskapai besar lainnya. Menurut sumber saya, Chelsea menjalani kontrak kontak dengan Riyadh Airlines dan juga Turkish Airlines. Bagi maskapai Turki ini, akan menjadi kesempatan kedua untuk menjadi sponsor bagian depan dari jersey pada tahun 2015 saat Turki Airlines ini telah menandatangani perjanjian awal dengan Chelsea senilai 25 juta pound sterling per tahun yang akhirnya gagal karena tawaran tawaran yang lebih baik itu masuk dari Yokohama Rubber. Next dari Patty, Chelsea sedang melakukan kontak dengan Qatar Airways. Yes, tapi ini masih jauh dari kata final dan 50 juta pound sterling per musim yang diminta Chelsea ini masih terlalu besar untuk perusahaan manapun. Adapun juga beberapa waktu lalu perusahaan Amerika sudah terhubung dengan Chelsea. Yes, ini nih yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ya. Jadi kita tidak tahu ya kapan ini sudah berlangsung, tapi kita harus pahami bahwa ini adalah salah satu hal yang terpenting karena Chelsea ini membutuhkan sponsor untuk mereka menjalankan operasional manajemen
baik menggaji para pemain serta seluruh staff official dari Chelsea, kemudian maintain stadion, belum lagi pembelian pemain baru, iya kan teman-teman? Ya, kita juga semua tahu bahwa Qatar ini adalah salah satu negara kaya ya. Yang uang itu sebenarnya it doesn't matter. Itu bukan masalah besar. Lihat PSG ya. Yang ownernya itu adalah pemerintah Qatar. Dan tentu saja yang sponsor depannya dari mereka itu adalah Qatar Airways. Jadi semoga Qatar Airways ini dapat memberikan benefit yang besar bagi Chelsea. Ya, kita doakan saja. Tapi balik lagi, CBC menilai kita ini juga harus realistis. Ya, yang dulu itu pernah CBC sampaikan, kalau tidak salah, di mana Chelsea saat ini tidak bermain di Champions League. Sehingga para perusahaan besar ini sebenarnya enggan dan harus menghitung ulang. Mengingat branding mereka itu yang nantinya digunakan di jersey oleh Chelsea itu tidak akan terekspos medianya lebih besar lagi ya di kompetisi utama dari Liga Eropa yaitu Champions League ya. Sehingga cakupan dari tayangan brand mereka itu hanya terbatas di Liga Inggris ya dan Conference League ya, yang dimana atensi para penonton ini kurang dan kompetisi dari Conference League ini kita semua ketahui bahwa itu adalah kasta ketiga dari Eropa ya. That's why kita ini mungkin tidak bisa ya meminta sekitar 50 juta pound sterling per season. Mungkin usul dari CBC ini bisa dibuat gradasi kontrak ya, di mana di musim ini karena tidak bermain dengan di Liga Champions jadi mungkin 35 atau 40 juta. Nah, setelah itu pada saat qualified ke Liga Champions di musim depan itu naik menjadi 50 juta pound sterling. Dan musim depannya lagi itu naik lagi jadi 60 juta pound sterling per musim ya. Karena nanti di 2027 nanti kembali tembus ke Liga Champions dan seterusnya teman-teman ya. Oke, CBC berharap Board of Management dari Chelsea ini dapat menerapkan gradasi kontrak ya. Dan supaya kita ini segera cepat dapat sponsor dan dapat sumber dana tambahan gitu loh ya. Oke, all the best. Hopefully 2 sampai 4 minggu ke depan ya, kita ini dapat good news terkait sponsorship ini ya teman-teman. Oke, next kita lanjut mendengar kabar dari Paitman atau Patty. Chelsea pernah mencoba untuk Chilwell ditukarkan plus 20 juta pound sterling cash untuk Ivan Toney saat deadline day sebelum bursa transfer ditutup. Semua dari ketiga pihak tersebut menolak kepindahan tersebut. Ya, ini adalah bocoran dari hasil bursa transfer yang marak di musim panas kemarin ya teman-teman. Dan ternyata Chilwell ini sempat mau ditukar tambah dengan Ivan Toney ya dari Brentford dan mereka itu menolaknya. Tentu saja Tuni dan juga Brentford ini lebih memilih Arab Saudi ya teman-teman. Al Hilal kalau nggak salah ya. Karena mereka itu akan mendapatkan fresh money. Dan sebenarnya buat Thomas Frank ya pelatih dari Brentford ini sangat disesalkan ya. Karena mereka kapan lagi itu mendapat pemain berkualitas seperti Ben Chilwell dengan harga hanya 20 juta pound sterling dan merelakan Ivan Toney ke Chelsea ya. Well, however, it's happened guys ya. Oke, next ada bocoran lagi dikutip dari Fabrizio Romano ya. Terbaru, Chelsea memiliki kesempatan untuk menjual Mudryk di musim panas ini. Klub Jerman itu menawarkan kemungkinan yang konkret, tetapi Chelsea menolaknya. Mereka tetap percaya pada potensinya, tetapi mereka ingin melihat perkembangannya dan juga para staf kepelatihannya berpandangan demikian. Penampilan Mudryk musim ini akan menjadi penting bagi masa depannya. Ya, seperti yang CBC bilang ya, bahwa memang musim ini itu adalah musim terakhirnya buat Mikhailo Mudryk ya. Dan jujur, CBC berharap Mudryk ini ada progres. Karena
sebenarnya dari perspektif dari CBC ini dia punya speed, punya skill, hanya saja sorry, intelijennya itu kurang. Coba kalau teman-teman mau melihat, dibandingkan saja dengan Felix, ya, dengan Sancho, dengan eh, Neto, ya, di mana para pemain yang saya sebutkan tadi itu ada visi yang jelas saat memegang bola dan membaca pertandingan. Ini mau mengarah kemana harus dioper ya. Beda hal dengan Mudryk yang selalu terlihat ada keraguan-raguan di mukanya. Namun kemarin CBC melihat dia ini sudah mulai ada progres. Dan CBC berharap dia ini bisa terus menunjukkan progresnya, teman-teman. Dan ini bisa terlihat di Carabao Cup kemarin melawan Barrow. Dan kita berharap performance-nya itu terus continuously progress, getting improve di match Conference League nanti di Jumat dini hari. Dan tentu saja Carabao Cup dan FA Cup yang dia kemungkinannya itu bisa bermain dibanding untuk turun di Liga Inggris ya. In case Sancho itu tidak available di Liga Inggris, saya tidak mau ngomong cedera nih. Tidak available aja ya. Maka dia bisa turun ya. Wish of luck Mudrik ya. We wish you can prove everybody wrong dan bisa mencetak gol dan assist yang banyak buat Chelsea di musim ini sebagai pembuktian seperti yang dilakukan oleh para pemain Chelsea yang lain yaitu Caicedo, Enzo dan juga Jackson. Oke. Next kita dengar kabar dari pemain muda kita yang saat ini cedera hamstring ya teman-teman. Pemain baru. Ya, dikutip dari Bobby Vincent, eksklusif Chelsea berencana untuk meminjamkan Omari Kellyman di transfer window Januari nanti. Pemain 18 tahun itu saat ini terpinggirkan karena cedera hamstringnya, tapi diharapkan akan kembali di bulan November. Kellyman telah membuat dua penampilan development squad di PL2 sejauh ini ya. Ya, kita semua tahu bahwa Keliman ini pemain yang baru saja mendarat di bursa transfer musim panas kemarin ya. Dan kegagalannya untuk dipinjamkan ke klub lain di musim panas itu yang kemarin tiada lain dan tiada bukan karena cedera hamstring yang dideritanya ya. Ya, CBC berharap Keliman ini dapat get well soon, Omari. Oke, next kita akan dapat kabar dari pemain muda lainnya yang di musim panas lalu itu sempat kita incar. Namun lepas begitu saja. Dan saat ini dia menunjukkan performan apiknya di klub saat ini. Ya, di Aston Villa. Siapakah itu? Ya, dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea masih menilai dan menghargai John Duran. Chelsea benar-benar berusaha di musim panas kemarin, tetapi Aston Villa mengatakan 50 juta pound sterling garansi atau tidak sama sekali dan sekarang dia bermain dengan sangat baik. Ya, kalau dilihat dari statistik di musim ini ya, dia itu mengoleksi 5 gol dari 7 penampilannya di mana menit bermainnya itu pun sangat minim ya teman-teman. Di mana hanya 251 menit. Jadi, jika dibagi dengan 5 gol berarti dia itu mencetak gol setiap 60 menit. Ya, luar biasa ya, fantastik untuk statistiknya ya. Begitu sempurna, apalagi dia itu sebagai pemain pengganti. Dan juga mengingat umurnya itu masih 20 tahun. Pertanyaannya balik lagi, apakah dia itu bisa sekonsisten itu sepanjang musim ini? Dan apakah dia itu dapat bermain bagus pada saat turun sebagai starter saat dia itu eh, saat ini kan bermain seperti siapa namanya? Oleh Gunnar Solskjaer ya. Teman-teman kalau mungkin masih ingat di mana dia itu di saat Manchester United itu butuh gol di menit ke 60-70 ke atas ya. Dia ini langsung masuk super sub dan hampir selalu mencetak gol. Jadi seringnya kita bilang ini dia itu sebagai super sub dan saat dia diturunkan jadi starter, dia tidak bermain bagus.
sebagus saat dia menjadi pemain pengganti ya. So, balik lagi. Apakah John Duran ini seperti Ole atau tidak? Well, we'll see di match-match ke depannya ya dari Aston Villa. Mengingat mereka ini masih mempunyai striker utama mereka yaitu Oli Watkins ya. Dan John Duran ini menjadi pelapis dari Oli Watkins. Kecuali bila Watkins ini cedera atau kecapean, maka John Duran ini akan dapat posisi utama sebagai striker ya, teman-teman. Oke, untuk menutup video kali ini, CBC mempunyai kabar yang mengejutkan buat teman-teman semua. Titisan Lionel Messi di Chelsea Academy. Ya, dikutip dari Ensoizu, memperkenalkan Chelsea Academy Prodigy Ibrahim Rabaj, the rising star at Cobham. Hanya berumur 15 tahun, Ibrahim Raitsbab sedang mempersiapkan panggung dengan statistik yang mengejutkan yang berbicara tentang legenda masa depan. 50 gol, 60 assist dalam 40 pertandingan. Oh my God. Permata muda ini tidak hanya memukau di jajaran pemain muda Chelsea, tetapi juga saat dia mengenakan seragam Inggris U16, di mana dia memamerkan bakatnya di tingkat internasional. Kenapa kita harus menontonnya? Ya, karena permainannya itu mempunyai gema ataupun getaran keajaiban seperti Lionel Messi dan sentuhan cemerlangannya itu sangat unik. Seorang playmaker dan juga finisher. Visi Rabac di lapangan ini melampaui usianya. Catat kata-kata saya, dengan rasio performance hampir 3 kontribusi gol per pertandingan, kita mungkin sedang menyaksikan kebangkitan ikon sepak bola masa depan. Ingat namanya, Ibrahim Rabac. Masa depan adalah kanvasnya. Wow, 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 wow. Unbelievable. Unreal, guys. Unreal. Berkontribusi 3 gol di dalam pertandingan, setiap pertandingan. Dan mencetak 50 gol dalam 40 pertandingan. Dan assist 60 dalam 40 pertandingan. Are you mad? Oke lah, Academy player berumur 15 tahun. Itu bermain dan mencetak gol tiap pertandingan. Itu biasa, guys. Tapi 50 gol dan 60 assist dalam 40 match. This is insane. Ya, I cannot believe it ya. Gila isi ini. Ya, kita bisa lihat tipikal rambut dan modelnya ya. Gondrong-gondrong kayak zamannya Lionel Messi masa muda ya, teman-teman. Dan thanks God, ini yang utama. Itu adalah pemain akademi dari Chelsea. Oke, dengar ya teman-teman. Listen carefully. Oke, believe me. Lihat squad para pemain dari Chelsea saat ini. Bahkan mungkin saat ini Chelsea itu adalah squad termuda di Premier League saat ini. So, Chelsea mulai sekarang, ya, ulangi lagi nih. Chelsea mulai saat ini dan musim-musim ke depannya. Bahkan sampai 10 tahun ke depan, Chelsea are building something. Chelsea are building something. Chelsea mulai menjadi singa Eropa dan Chelsea akan menjadi kiblat sepak bola Eropa di seluruh dunia. So guys, come on with CBC. Kita akan menjadi saksi mata terbangunnya klub sepak bola yang baru yang akan menjadi ikon seantero dunia ya.
Because we are Chelsea, once blue, always blue. Oke, that's all di episode ke-64 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you so much for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.